Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar saudara? Semoga kasihnya senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Saudara, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Keluaran 5 ayat 5-9 dengan judul Life Balance atau keseimbangan dalam hidup. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Firaun berkata lagi, "Lihat, sekarang bangsa itu sudah terlalu banyak di negeri ini, dan kamu mau menghentikan mereka dari kerjanya." Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengawas-pengawas kerja paksa atas bangsa itu dan kepada mandor-mandor mereka sendiri, "Kamu tidak boleh lagi memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti selama ini. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus mereka buat selama ini tetap dibebankan kepada mereka. Jangan dikurangi karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak, 'Izinkanlah kami pergi mempersembahkan kurban kepada Allah kami.' Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat padanya dan jangan mempedulikan janji dusta." Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam bagian ayat 5-9, Firaun dengan tegas menyatakan keputusannya berkaitan dengan permintaan Musa dan Harun. Firaun memerintahkan para mandor-mandor, yaitu orang-orang Israel yang ditunjuk untuk mengawasi pekerjaan, untuk memperberat pekerjaan bangsa Israel. Mereka diperintahkan untuk mencari jerami yang sebelumnya disediakan oleh Mesir untuk bahan membakar batu bata. Dan jumlah batu bata yang disetorkan haruslah sama. Firaun bertindak dengan kejam karena menganggap bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang pemalas, sehingga menggunakan alasan mempersembahkan kurban kepada Allah agar tidak bekerja. Sehingga Firaun mengambil keputusan untuk pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat padanya dan jangan memedulikan janji dusta. Hal ini dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-9. Saudara, dalam ayat 9 kita dapat melihat bahwa Firaun menggunakan kesibukan dalam pekerjaan sebagai sarana untuk mengecoh bangsa Israel dari keinginan mereka untuk menyembah Allah. Dampak dari kesibukan ini bukan hanya membuat mereka melupakan ibadah tersebut, tetapi juga melunturkan harapan yang terkandung dalam penyembahan mereka kepada Allah. Saudara, jika kita mengingat kembali pada Keluaran 4 ayat 31, bangsa Israel mulai kembali mempercayai Allah setelah mereka melihat mukjizat-mukjizat. Mereka mempercayai bahwa Allah memperhatikan kesengsaraan mereka sehingga juga menimbulkan harapan untuk pembebasan dari kesengsaraan tersebut. Dan harapan inilah yang juga berusaha untuk dipadamkan oleh Firaun. Saudara, dalam kehidupan yang kita jalani saat ini, mungkin ada banyak hal atau kesibukan yang juga dapat mengalihkan perhatian kita dari waktu-waktu ibadah kita dengan Tuhan. Sehingga kehidupan kita menjadi tidak seimbang. Misalnya, aktivitas sehari-hari seperti bekerja, sekolah, pekerjaan rumah tangga, atau mungkin hobi kita menyita waktu sehingga tidak dapat membaca firman Tuhan, tidak bisa berdoa, bahkan mungkin tidak bisa beribadah ke gereja. Jika kita terus-menerus membiarkan hal ini, maka iman kita dalam menghadapi tantangan hidup akan menjadi semakin lemah, sehingga dapat menjadikan kita putus asa. Selain itu, harapan kita akan kehidupan bersama-sama dengan Allah pun akan semakin memudar. Dengan demikian, mari kita semakin bijaksana dan berhati-hati dalam menjalani kehidupan kita secara utuh, atau menjadi semakin seimbang dalam segala hal. Sehingga aktivitas atau hubungan sosial kita atau keluarga kita dan lain-lain tidak menjadi pengecoh yang dapat mengalihkan perhatian kita dari hubungan kita dengan Allah. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, adakah hal-hal yang dapat mengecoh fokus kita dari Tuhan? Jika ada dan kita membiarkan hal-hal tersebut terus menjauhkan kita dari Tuhan, mari berdoa dan meminta Tuhan untuk memberikan kita hikmat untuk dapat mengatur kehidupan kita sehingga dapat menjadi lebih seimbang dan teratur.
Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih satu hari Allah tambahkan dalam kehidupan kami. Mari buat kami semakin bijaksana, buat kami semakin memiliki hikmat untuk kami bisa mengatur hari-hari kami Tuhan dengan lebih bertanggung jawab Tuhan. Kami tahu kapan kami harus istirahat, kami tahu kapan kami harus bekerja, kami juga bisa mengatur waktu sedemikian rupa untuk menjaga hubungan sosial kami, bahkan terutama hubungan kami dengan Tuhan di dalam keseharian kami itu tidak kami tinggalkan Tuhan. Dan ampuni Tuhan jika ada banyak hal yang membuat kami menjadi terdistraksi, membuat kami kehilangan fokus Tuhan akan hubungan kami dengan Engkau. Kami meninggalkan waktu-waktu saat teduh kami, bahkan kami meninggalkan waktu-waktu kami beribadah hanya untuk melakukan kesenangan yang lain Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Mari bawa kami kembali untuk kami bisa memiliki keseimbangan dalam hidup Tuhan, sehingga hidup kami ini Tuhan bisa semakin menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih. Hari ini kami musrahkan dalam tangan kasih-Mu. Kami mengandalkan Engkau Tuhan di dalam melakukan segala sesuatu yang harus kami kerjakan hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.